Baik, Bapak Ibu, para mahasiswa, peserta webinar yang bergabung hari ini, terutama yang dari NIAS ya, dari NIAS. Tapi ada juga mungkin yang bergabung dari daerah lain ya, dari daerah lain. Baik, topik pembahasan yaitu mengenal alat Tritunggal secara biblikal. Mengenal alat Tritunggal secara biblikal. Artinya harus dipelajari secara biblikal itu berarti harus memenuhi syarat hermeneutik. Ya, disebut dengan hermeneutik induktif. Ya, hermeneutik induktif itu di dalamnya ada observasi, ada penafsiran, ya, kemudian ada juga aplikasi ataupun penerapan. Nah, dua hal yang perlu kita perhatikan yaitu adalah observasi ataupun pengamatan dan juga penafsiran. Ya, penafsiran. Oke. Nah, ini menggunakan hermeneutik induktif. Mengapa saya katakan begitu? Kita harus belajar Alkitab sesuai dengan maksud atau tujuan dari penulis, lalu memperhatikan konteksnya, hubungan ayat yang paling dekat dengan hubungan ayat yang paling jauh ataupun kitab yang ditulis oleh orang yang sama atau ditulis oleh orang yang berbeda, lalu melihat dua perjanjian, ya, perjanjian baru, perjanjian lama, atau perjanjian lama kepada perjanjian baru, dua kitab yang tidak bisa dipisahkan. Jadi belajar doktrin apapun itu harus melihat secara biblikal, melihat secara keseluruhan. Ya, cenderungnya ada kesesatan, kekeliruan. Mengapa? Karena seringkali tidak memahami Alkitab itu sesuai dengan konteksnya, tidak melihat latar belakangnya, tidak lebih memfokuskan apa sih maksud dari tujuan penulis, sehingga terjadilah kesesatan. Ya, jadi kita penting memperhatikan ya prinsip-prinsip hermeneutik, ya hermeneutik. Oke, baik. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama ada kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Jadi tidak mudah untuk memahami Allah Tritunggal. Ya, tidak mudah. Ada beberapa kesulitan. Itu harus kita Ya, mari kita perhatikan kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Yang pertama menurut ya Lorraine ya Butner, ini kita perhatikan, dikatakan ketika kita memandang Allah, ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari di tengah hari. Setiap kita pernah nggak memandang matahari di tengah hari, waktu teriknya matahari? Ada yang mencoba, silakan. Ketika saudara mencoba memandang matahari di tengah hari, yaitu di sana, tentu kita tidak mampu, mata kita tidak mampu, tidak sanggup untuk melihatnya dengan waktu yang lama, bahkan mungkin hitungan detik pun kita tidak mampu untuk memandangnya. Mengapa demikian? Karena mata kita dengan cahaya matahari, itu cahaya matahari yang sangat terang dan panas dan yang lain sebagainya, mata kita tidak sanggup ya untuk melihatnya dengan sempurna. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana kita bisa memahami Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan pencipta kita, ya pencipta manusia. Bagaimana kita bisa memahaminya dengan sempurna? Kita tidak akan pernah sanggup memahami Allah atau Tuhan itu dengan sempurna, ya dengan sempurna, dengan cara apapun, mengikuti pendidikan sarjana teologi, ya magister teologi, dokter teologi, mungkin sampai profesor, tidak satupun yang bisa sanggup memahami Tuhan itu dengan sempurna. Seperti tadi kita dikatakan seperti memandang matahari di tengah hari, kita tidak sanggup ya memandang matahari. Demikian juga kita memahami
Tuhan, ya. Nah, kesulitannya apa saja? Kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Yang pertama karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tidak terbatas. Sekali lagi ya, mengapa kita mengalami kesulitan mempelajarinya? Karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tidak terbatas. Dan kita ini adalah ciptaan, diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana ciptaan bisa mengerti, memahami sempurna penciptanya? Mustahil. Tidak mungkin kita bisa mengenalnya dengan sempurna. Karena Tuhan itu adalah kekal adanya. Kita tidak pernah melihatnya dengan kasat mata kita. Ya. Bisa yang lain minta tolong di mute ya. Tadi ada aturan kita, tolong di mute. Kalau tuh saya paparkan materi, tolong di mute. Saya terganggu ini. Yosefo Jebua. Di admin aja Pak Ketua. Ini Sebua Yosefo ini di mute harusnya. Pak Ketua, suaranya belum dibuka. Oke, baik, kita lanjut. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Tolong saling mengingatkan ya. Terima kasih. Baik, coba kita perhatikan kitab Ayub pasal 11 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Ya, kitab Ayub pasal 11 ayat 7-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ini dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaannya? Artinya, kita tidak dapat memahami Allah dan kekuasaannya itu, ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang maha kuasa. Ya. Jadi tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada, ya, lebih luas dari, ini kepenggal ayat firman Tuhan ya. Artinya, perhatikan di sini bahwa tidak ada yang bisa ya membatasi Tuhan ataupun diukur. Ya, diukur dengan apapun, tidak bisa diukur keberadaan dari Tuhan itu. Ya, mau diukur dengan langit dan bumi dan seluruh isinya, tidak bisa diukur dan tidak bisa dibatasi. Ya, karena itulah kita manusia ciptaannya termasuk orang-orang percaya tidak dapat mengerti Tuhan itu dengan sempurna, terutama dalam hal doktrin Allah Tritunggal, ya, dari Tritunggal. Nah, jadi kita perhatikan sesungguhnya Allah itu besar. Ya, Ayub 36 ayat 26 ya. Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ya, perhatikan di sini, karena Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan manusia. Ya, sekapasitas apapun pengetahuan kita. Ya, sebesar apapun pengetahuan kita, tidak akan pernah mampu memahami
Allah Tritunggal itu dengan sempurna. Bahkan dikatakan tidak dapat diselidiki. Ya, siapa kita kok bisa menyelidiki Tuhan? Ya, kalau ada yang bisa menyelidiki Tuhan dan mudah mengerti Tuhan, maka saya katakan kemungkinan besar itu bukan Tuhan. Ya, kalau mudah dipahami, ya sesuatu mudah dipahami dan itu dikatakan Tuhan, itu saya katakan itu bukan Tuhan. Ya, justru Tuhan itu harus, dan kita emang kenyataannya seperti itu. Tidak mudah dimengerti, tidak mudah dipahami. Kita bisa mengerti, memahami Tuhan hanya sebatas Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Ya, tidak melebihi dari situ. Nah, kita perhatikan lagi di Ayub 37 ayat 22 sampai 23a. Ya, mungkin karena ini sini ada Ibu Proli bergabung, barangkali bisa bantu saya Bu untuk membaca ayat Alkitabnya Bu ya, supaya bisa menghemat suara. Yang ada di layar aja Ibu, yang ada di PowerPoint. Shalom Ibu Proli. Oke, mungkin belum dengar, saya coba ya. Ayub 37 ayat 22 sampai 23a berkata demikian. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Saya ulang lagi, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Perhatikan ungkapan tidak dapat kita pahami. Artinya apa? Allah itu kita tidak dapat pahami. Karena Tuhan itu dikatakan agung, dia dahsyat dan luar biasa ya. Dialah kebenaran, dia besar kekuasaannya, tidak dapat kita pahami dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Nah, itu. Kemudian kita perhatikan lagi yang dikatakan oleh Nitrik dan Bolan, ya mengatakan apa? Apabila kita mau berbicara tentang soal ketritunggalan, maka haruslah terlebih dahulu kita insaf. Insaf bahwa kita berbicara tentang Allah yang hidup, bukan sesuatu pengertian atau soal yang lain. Insaf itu artinya apa? Kita harus sadar. Ya, sadar menyadari kita ini manusia berdosa dan kita ini adalah ciptaan, kita ini adalah manusia yang terbatas dan insaf bahwa kita bisa mengerti memahami tentang Tuhan itu hanya karena Tuhan, bukan karena otak atau pikiran kita yang terbatas ini. Jadi harus sadar itu. Ya, harus menyadari, harus insaf. Ya, itu. Maka kita perlu mohon pimpinan pengertian yang dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Spani. Kita harus sadar. Ya, sepintar, secerdas apapun kita tidak mampu. Siagian, Rina, dengan Baik, kita lanjutkan. Itu tadi kesulitan yang pertama. Lalu kesulitan yang kedua, dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal, karena kita sedang berbicara tentang realitas suprarasional. Suprarasional artinya apa? Di luar jangkauan pikiran manusia, karena Tuhan itu serba supra. Ya, supra. Ya, supranatural. Ya, kita ini bukan supra. Hanya Allah yang supra. Ya. Jadi tidak bisa kita pahami dengan rasio kita. Dengan Allah itu dengan sempurna. Mengapa? Karena rasio ini rasio yang terbatas. Kita mau coba mempelajari, memahami Allah yang tidak terbatas. Ya. Kalau John Locke mengatakan apa? Ada 3 hal yang dikatakan itu adalah suprarasional dan rasional kontra rasional. Artinya apa? Dalam kehidupan ini ada suprarasional. Ya, yang di luar jangkauan rasionya manusia. Manusia tidak dapat menjangkaunya. Jadi supra. Ya, supra.
ada yang rasional, artinya masuk akal, ya, masuk dalam pemikiran manusia. Lalu yang ketiga, kontrarasional, artinya bertentangan dengan yang bersifat rasio, bertentangan dengan rasio kita. Contohnya, masa sih Tuhan itu mau jadi manusia? Tidak masuk akal, ya kan? Masa Tuhan mati? Ya, Yesus katanya Tuhan, kok mati di kayu salib? Tidak masuk akal. Nah, itulah yang sering terjadi kita dengar, ya. Nah, itu sehingga terjadi penolakan kepada Yesus karena dianggap segala sesuatu itu harus masuk dalam rasio, tidak bertentangan dengan rasio. Ya, oke. Yang ketiga kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal itu, selain kita berbicara tentang yang supra, tetapi juga karena kita sedang berbicara tentang Ia yang tidak seperti apa-apa. Ia yang tidak seperti apa-apa. Maksudnya apa di sini? Kalau kita perhatikan, Allah yang kita bicarakan, Tuhan yang kita bicarakan itu tidak ada kesamaannya. Tidak ada yang seperti Dia. Dia tidak akan pernah sama dengan apapun, dengan benda apapun, ya, dengan ciptaan apapun. Tidak ada yang sama seperti Dia. Nah, ini yang luar biasa. Makanya dikatakan sangat unik, rahasia, misteri, tetapi itu sungguh-sungguh nyata ada. Coba kita lihat nanti beberapa ayat Alkitab. Pertama Yesaya 40 ayat 18 ayat 25. Ya, 25. Perhatikan ayat ini. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kuasa. Perhatikan yang saya garis bawahi dan dikasih tebal ini, ya. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Ada enggak yang sama dengan Allah di dunia ini? Ada enggak yang kita bisa samakan dengan Allah di dunia ini? Tidak ada. Ada enggak yang serupa dengan Allah di dunia ini? Tentu jawabannya sama, tidak ada. Samakan aku, ada enggak yang bisa kita samakan dengan Tuhan? Tidak ada. Itu luar biasa. Ya. Ya, kemudian dilanjutkan lagi di Yesaya 46 ayat 5 dan 9. Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan. Enggak kedengaran suaranya Pak dosen. Maaf. Sorry, ya. Nah, oke, baik, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi kitab Yesaya 46 ayat 5 sampai 9. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Jadi tidak ada yang bisa kita samakan dengan Tuhan, tidak ada yang kita bisa umpamakan dengan Tuhan. Tidak ada, ya. Nah, tidak ada. Kemudian ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tidak ada yang seperti aku. Tidak ada yang mirip sekalipun. Tidak ada seperti Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita sulit memahami tentang Allah, terutama dalam hal Allah Tritunggal. Jadi mau berikan ilustrasi tentang apapun, ya, tentang Allah Tritunggal ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Jangan mengumpamakan Allah Tritunggal itu seperti bapak di rumah sebagai orang tua bagi anak-anak, lalu bapak menjadi gembala bagi jemaat, atau bapak menjadi karyawan setelah keluar dari rumah. Tidak bisa. Itu bahaya sekali. Tidak bisa diumpamakan Tuhan itu dengan apapun.
Ya, diilustrasikan boleh, tapi itu tidak akan pernah sempurna. Ya, nah itu mungkin hanya menolong memudahkan ya kita untuk mengerti, tetapi tidak membawa kepada kesempurnaan. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Stephen Tong, ya, Stephen Tong. Ya, biasanya kita mengerti sesuatu karena sesuatu itu mempunyai persamaan dengan sesuatu yang lain. Sehingga melalui persamaan itu kita menemukan analoginya karena ada persamaan. Apa maksudnya? Kita bisa mengerti, memahami sesuatu, misalnya itu alat atau benda. Mengapa kita bisa memahaminya? Karena ada yang sama seperti dia. Contoh misalnya, kita memahami televisi. Kita tahu televisi itu diproduksi di mana, ya, yang memproduksi perusahaan mana, kan ukurannya, mereknya. Nah, ketika perusahaan memproduksi televisi tentunya tidak satu. Ya, tidak satu. Banyak. Dan banyak yang sama ukurannya, banyak sama mereknya, dan kualitasnya. Sehingga kita mengerti karena banyak. Coba hanya satu diproduksi. Kita bisa mengerti nggak? Tidak mungkin kita bisa mengerti. Ya kan? Kalau hanya satu saja televisi di seluruh dunia ini. Ya kan? Tapi itu banyak. Ada banyak kesamaannya. Ya, banyak kesamaannya. Maka kita bisa mengerti dengan baik. Ya, bisa kita mengerti. Nah, lalu kita perhatikan. Masih dikatakan oleh Stephen Tong. Tetapi dalam kita mengerti Allah, tidak ada pembandingnya. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita berusaha mengerti Allah, tidak ada pembandingannya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada persamaannya. Sehingga kita tidak bisa mengerti dengan rasio sepenuhnya. Jadi siapapun dia tidak akan pernah bisa mengerti tentang Tritunggal dengan menggunakan rasio sepenuhnya. Ya, oke. Nah itu kesulitan kita. Jadi ada 3 kesulitan dalam memahami Allah Tritunggal. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Nah sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sikap kita mempelajari doktrin Allah Tritunggal? Ini penting. Ya, sikap dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Mengapa saya katakan demikian? Hari-hari ini sampai sekarang ini dari zaman abad 1 sampai abad sekarang ini masih banyak orang salah mengerti tentang Allah Tritunggal. Ya, menolak ketritunggalan. Ada yang mengatakan Allah Tritunggal itu tidak relevan. Allah Tritunggal itu adalah hasil pemikiran manusia. Allah Tritunggal itu adalah pendirinya, penciptanya adalah bapak-bapak gereja. Ada punya pemahaman seperti itu. Bahkan ada juga tuduhan kepada orang Kristen bahwa kita menyembah 3 Allah. Ya, menyembah 3 Allah. Bahkan ada juga yang memahami tentang ketritunggal itu mengatakan bahwa dia bukan pribadi, hanya satu pribadi saja. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan, hanya ada satu pribadi. Ada ajaran yang seperti itu, bahkan itu di Kristen sendiri, di dalam kekristenan sendiri. Ya. Nah kalau yang menuduh kita punya 3 Allah itu ya di luar agama Kristen tentunya. Ya. Nah ada lagi yang mengatakan Bapa lebih rendah daripada Yesus. Yesus lebih rendah dari Bapa, ada hierarki. Ini juga ada di ajaran kekristenan sendiri, bahkan ada di gereja merendahkan Yesus. Nah itulah sebabnya kita harus memiliki sikap, ya, sikap rendah hati dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal dengan ketergantungan kita kepada Tuhan dan mengikuti prinsip-prinsip hermeneutik yang alkitabiah. Ya, oke, mari kita perhatikan sikap kita yang pertama. Sikap kita yang pertama adalah penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah.
Allah itu misterius. Allah itu rahasia. Dan Allah itu unik. Ya, sangat unik. Ya. Karena dia rahasia, karena dia unik. Bagaimana sikap kita? Harus menghargai kemisteriusan itu, keunikan itu. Kita harus sadar dan itu memang Tuhan punya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti, memahami Tuhan? Bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Sehingga Tuhanlah menyingkapkan dirinya, menyatakan dirinya. Masih ingat belajar di biologi ya? Kalau belajar di biologi itu ada penyataan umum, ada penyataan khusus. Jadi mengapa manusia bisa mengenal Allah? Bukan karena manusianya, tapi karena Tuhannya yang menyatakan diri. Coba kita perhatikan menurut Michael dan Milinos ini dikatakan apa? Ya, kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jika kita mengetahui bahwa Allah itu tidak dapat dimengerti dan berada di luar jangkauan kita. Nah, ini penting sekali. Jadi kita harus menjunjung tinggi Allah yang lebih tinggi dari apapun. Bahkan kita mengetahui Allah itu tidak dapat kita ketahui dengan sempurna. Mengapa? Karena Tuhan itu di luar jangkauan pikiran kita. Nah, makanya kita memberikan penghargaan, penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan yang telah menyatakan diri di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu sikap yang kedua di dalam mengerti Allah Tritunggal, harus iman yang mendahului pengertian. Jangan dibalik, pengertian dulu baru iman. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau kita dahulukan pengertian lebih dahulu, maka pemikiran kita, otak yang kecil yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak akan pernah mampu kita memahami Allah itu dengan sempurna. Kalau bergantung kepada rasio kita, bergantung kepada akal kita yang terbatas, berusaha memahami Allah yang tidak terbatas. Makanya penting sekali dengan iman. Ya, jadi sekali lagi, kalau mau memahami Allah Tritunggal, itu harus disertai dengan iman. Jangan lepaskan iman. Mengapa masih banyak orang sampai saat ini menolak ketrinitasan, menolak Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat? Karena hanya menggunakan pengertiannya sendiri, pemahamannya sendiri, tidak menggunakan iman. Jadi hanya orang yang beriman kepada Yesuslah, sekali lagi perhatikan ya, hanya mereka memiliki iman kepada Yesuslah yang bisa mengerti, memahami siapa Tuhan, terutama dalam Tritunggal itu. Hanya mereka yang sudah beriman kepada Yesus, yang sudah memiliki Roh Kudus, sekalipun tidak sempurna. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan ya Awe Tozer ya. Tozer ini mengatakan apa? Seandainya kami berdiam diri, maka batu-batu akan berseru. Namun apabila kami harus berbicara, apa yang harus kami katakan? Ajarlah kami untuk mengetahui apa yang belum kami ketahui. Perhatikan ini. Ini suatu kesadaran keterbatasan manusia. Dikatakan ajarlah kami untuk mengetahui apa yang belum kami ketahui. Karena tidak ada. Bukan supaya kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara perhatikan. Saudara perhatikan di sini. Sekalipun kita tidak percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Dia tetap Tuhan. Ingat ya, Dia tetap Tuhan. Dia Tuhan bukan karena kita, ya, kita memahaminya, karena kita mengerti. Oh, karena Dia saya mengetahuinya, mengertinya. Oh, Dia Tuhan. Bukan. Tanpa kita mengetahui pun, Dia tetap Tuhan. Ya, Dia tetap Tuhan. Ya, nah makanya kita perlu sadar belajar untuk mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu tentang Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara dan saya mau mengetahui Tuhan, memahami tentang Tuhan, itu harus dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Ya, nah, oke. Sekarang kita perhatikan itu masih pengantarnya.
bagaimana pandangan Alkitab terhadap Allah Tritunggal, ya? Bagaimana pandangan Alkitab terhadap Allah Tritunggal? Oke, kita perhatikan ada beberapa pertanyaan dulu di sekitar Allah Tritunggal. Kita dahului dengan pertanyaan sekitar Allah Tritunggal, dan pertanyaan ini masih ya ada sampai hari ini di lingkungan orang Kristen sendiri dan juga di luar non Kristen, ya, non Kristen. Dan berharap melalui webinar ataupun kuliah daring ini, ya, kuliah daring ini kita nanti bisa menjawabnya, ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, terutama kepada Tuhan, ya. Yang pertama, pertanyaan yang sering muncul, apa sih Allah Tritunggal itu? Ya. Atau istilah Tritunggal itu kan tidak ada dalam Alkitab. Dari mana asal usulnya istilah tersebut? Kok ada Tritunggal? Cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, balik lagi dari kitab Wahyu ke kitab Kejadian. Tidak ada istilah Tritunggal. Jika istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, mengapa kita menggunakan istilah tersebut? Bukankah itu melampaui apa yang tertulis dalam Alkitab? Dan bukankah itu merupakan berita kebohongan karena tidak ada dalam Alkitab? Nah, ini harus kita jawab. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah artinya Allah itu Esa dalam 3 pribadi? Wow, ini tidak semua orang bisa mengerti, termasuk di dalam kekristenan itu sendiri. Ya, bagaimana pandangan atau ajaran Tuhan Yesus tentang keberadaan Allah dalam 3 pribadi? Bagaimana ajaran, pandangan Yesus tentang keberadaan Allah dalam 3 pribadi? Kita harus belajar. Maka pernah saya katakan begini, barang siapa yang mengenal Yesus Kristus dengan benar, maka dia akan mengenal Allah dengan benar. Barang siapa yang mengenal Yesus dengan benar, maka pasti dia mengenal siapa Bapa. Dan pasti mengenal siapa Roh Kudus. Kuncinya adalah kita harus mengenal Yesus dengan benar, maka kita akan mengenal Bapa dan Roh Kudus. Ya. Kalau kita salah memahami Yesus, maka kita pun akan salah memahami Bapa dan Roh Kudus. Jadi harus benar memahaminya. Ya, siapa Yesus sesungguhnya. Kemudian, bagaimana pandangan Alkitab terhadap Allah Tritunggal? Kalau tadi secara khusus pandangan Yesus. Sekarang pandangan Alkitab secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Pertanyaan yang berikut. Bagaimana kita menyikapi pandangan yang kontroversial terhadap Allah Tritunggal? Misalnya pandangan yang kontroversial itu apa? Pandangan yang menolak penggunaan istilah Tritunggal. Jangan gunakan istilah Tritunggal karena tidak dalam Alkitab. Ya. Ada yang viral saat ini. Ya, kemudian yang berikut dikatakan, pandangan yang mengajarkan dan meyakini bahwa pribadi Yesus Kristus lebih rendah dari Bapa. Dan pribadi Roh Kudus lebih rendah dari Yesus. Nah, bagaimana kita menyikapi ajaran-ajaran seperti ini? Ya. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ke-8. Bagaimana kita mengaplikasikan ajaran Allah Tritunggal dalam kehidupan dan pelayanan penginjilan? Jadi mengerti, memahami tentang Allah Tritunggal bukan saja untuk menambah pengetahuan atau mengisi otak kita. Bukan hanya untuk menambah SKS dalam perkuliahan. Bukan. Kita belajar doktrin Tritunggal justru membuat kita semakin kagum akan Tuhan. Semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Lalu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Ya, perubahan yang diubahkan oleh Allah ketika kita mengerti kebenaran tentang dirinya. Bahkan yang berikut tentunya aplikasinya, kita harus memberitakannya, mengajarkannya kepada orang lain. Karena sekarang ini penyesatan itu sedang ya gempar-gemparnya masuk ke gereja melalui
media sosial, melalui YouTube. Ya, yang paling dekat dengan kita adalah saksi Yehova. Ya, yang menolak keilahian dari Yesus. Nanti kita pelajari hal itu, bagaimana pandangan saksi Yehova terhadap terpribadi yang kedua Yesus. Tugas kita adalah harus mengajarkan, memberitakan Injil, ya, mengajarkan tentang ketrinitasan Tuhan kita. Ada lagi pertanyaan yang kontradiksi, ya, kontradiksi. Istilah Tritunggal tidak terdapat dalam Alkitab, maka itu tidak kontradiksi. Perhatikan, tadi dikatakan karena istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, maka itu kontradiksi. Maka saya katakan tidak kontradiksi. Mengapa tidak kontradiksi? Nanti akan kita pelajari. Apakah istilah Tritunggal merupakan rekayasa atau konsensus dari para pemimpin atau bapak-bapak gereja dan para teolog Kristen? Ada tuduhan yang mengatakan demikian. Ya, doktrin konsep Tritunggal itu adalah hasil rekayasa, hasil pemikiran, dan didirikan oleh bapak-bapak gereja zaman dulu. Apakah benar demikian? Ya, apakah Tritunggal itu bertentangan dengan logika? Saya ada di YouTube, saya buat dengan judul, ya, Allah Tritunggal tidak masuk dalam logika manusia. Benarkah demikian? Benarkah demikian? Ya, memang tidak bisa bergantung kepada rasio, tetapi tetap dia masuk dalam rasio kita yang beriman kepadanya. Apakah Kristenan itu menyembah tiga Allah seperti tuduhan dari agama lain? Kita tidak pernah menyembah tiga Allah. Tapi bagaimana kita menjelaskan itu kepada orang lain? Bagaimana Allah dapat dikatakan tiga namun satu? Wah, ini sesuatu yang sulit, saudara kasih Tuhan. Bukankah ini sebuah kontradiksi? Kelihatannya mungkin jika dikatakan bahwa Allah satu dan bukan tiga, atau tiga dan bukan satu. Nah ini. Tetapi itu tidak mungkin keduanya, yaitu tiga atau satu pada saat yang bersamaan. Wow, semakin susah lagi kan? Makin sulit lagi. Ya, ini akan menjadi sebuah pelanggaran dari hukum pemikiran yang paling dasar, yaitu hukum-hukum non kontradiksi. Ada hukum-hukum non kontradiksi. Ini melakukan satu pelanggaran, ya kan? Hati-hati, luar biasa. Ya. Pertama-tama kita perhatikan percayaan Kristen pada Trinitas dari tiga pribadi dalam satu Allah bukanlah sebuah kontradiksi. Bukanlah sebuah kontradiksi. Ketika kita belajar ya tentang Trinitas, tentang tiga pribadi, ya satu Allah dalam tiga pribadi, atau tidak ada istilah Tritunggal, nah itu adalah tidak pernah kontradiksi. Ya, sebuah kontradiksi itu terjadi hanya ketika keliru atau salah memahami Alkitab, atau cenderung tidak melihat konteks dan maksud dari penulis Alkitab. Itu kecenderungan begitu, makanya kok merasa kontradiksi. Sesungguhnya tidak ada yang bertentangan dalam Alkitab. Tidak satu pun kata, ayat, kalimat di dalam Alkitab yang bertentangan atau kontradiksi. Yang membuat kontradiksi itu siapa? Manusia itu sendiri. Oke? Tidak mampu menjangkau bahkan memahami kebenaran Alkitab. Kemudian ini akan menjadi suatu kontradiksi jika dikatakan bahwa Allah memiliki tiga natur di dalam satu natur, atau tiga pribadi dalam satu pribadi. Nah, kalau demikian maka itu dikatakan kontradiksi. Nah ini kita perlu perhatikan ya hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ada beberapa polemik tentang doktrin Tritunggal. Nah, polemik ini sampai sekarang masih ada, masih dikembangkan oleh orang-orang tertentu
gereja tertentu dan diyakini itu benar. Ya. Nah, ada 4 rumusan dan konsep doktrin teologi Tritunggal yang dikembangkan dan dilestarikan sampai masa kini. Apa itu? Yang pertama, ya, Tritunggal sesungguhnya menyatakan tentang kebenaran Alkitab bahwa Tuhan Allah yang Esa memiliki 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika pribadi tersebut tidak saling bertentangan satu dengan yang lain dalam segala aspek kepribadian. Ini polemik yang pertama yang ditolak oleh banyak orang. Ya, menolak kalau dikatakan Tuhan yang Esa itu memiliki 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang menolak ini, pandangan ini. Atau ketika pribadi itu tersebut dikatakan saling bertentangan satu dengan yang lain dalam segala aspek kepribadian. Tidak ada bertentangan dari pribadi, 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada yang bertentangan, tapi ada pandangan yang mengatakan menjadi polemik, jadi masalah, yaitu dikatakan bertentangan. Ya, bertentangan. Dokter polemik yang kedua, Tritunggal adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan yang Esa hanya memiliki 1 pribadi. Jadi hanya 1 pribadi. Namun mempunyai 3 peran atau fungsi yang berbeda. Nanti kita putar video setelah ini. Yang mengatakan tidak ada 3 pribadi yang kekal. Atau 3 pribadi dalam kekekalan, tidak ada. Hanya ada 1 pribadi. Ya, yaitu Bapa itu saja. Bapa itu adalah pribadi. Di dalam Yesus itu adalah pribadi yang Bapa itu sendiri. Dalam Roh Kudus itu adalah pribadi dari Yesus sendiri. Jadi hanya 1 pribadi. Tidak ada pribadi Bapa, tidak ada pribadi Anak, tidak ada pribadi Roh Kudus. Maka dikatakan peran yang berbeda. Bapa sebagai pencipta. Lalu Yesus sebagai juru selamat yang datang ke dunia. Pribadi yang sama. Yang Bapa yang datang ke dunia ini. Kemudian Roh Kudus yang menjaga, memelihara. Yang menyertai. Itu pribadi yang sama. Yaitu pribadi dari Bapa, pribadi dari Anak, pribadi dari Roh Kudus. Jadi tidak ada 3 pribadi. Oke. Nah, ini nanti akan kita putar ya. Satu video yang mengatakan demikian. Ya. Baik, kita hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga, polemik yang ketiga. Tritunggal yang menekankan pada strata hierarki atau tingkatan yang berbeda dari masing-masing pribadi Allah. Ini pelopornya siapa? Arius. Jadi ada hierarki. Ini pun nanti kita putar juga, ada video yang mengajarkan demikian. Jadi Bapa lebih rendah daripada Yesus lebih rendah dari Bapa. Roh Kudus lebih rendah daripada Yesus. Jadi ada hierarki, ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Apakah benar demikian? Apakah itu ajaran yang Alkitabiah? Ya, ini dikembangkan dari ajaran Arius dan ini juga ya pandangan dari saksi Yehova, ya. Ya, saksi Yehova. Oke. Lalu yang keempat, polemik yang keempat yaitu Tritunggal merupakan ajaran yang menyebabkan kekristenan telah meyakini dan menyembah kepada 3 Allah yang berbeda. Nah ini, yaitu Bapa Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, jadi tuduhan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Ya, 3 Allah. Ya, nah ini bahkan menolak, mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tidak ada di dalam ajaran Alkitab. Ya, ya ini. Oke. Polemik yang terakhir yang keempat, hanya 4 tadi ya, Nah, sebelum kita masuk ke yang berikut, pengertian dari Trinitas atau Tritunggal, saya akan putar dulu video. Tolong didengar dengan baik, disimak, lalu kita sebentar diskusi. Ya, diskusi. Oke.
Bentar ya. Oke. Mana dia? Bentar. Kok bisa hilang? Tadi saya sudah siapin. Tunggu sebentar ya. Oke, di mana dia? Oh, ini dia. Oke. Wow. Coba tadi videonya mana, Pak? Mana Pak? Yuk, silakan didengarkan. Mana dia? Oh, ini. Hah? Bukan. Terus? Nyalain. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu, kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik. Untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Ya, harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Saudara perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian ayat 9.
Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Ya, dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, muncul ke ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab, teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan, saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada 2 atau 3 atau banyak pribadi Allah. Only one person. Oke, baik Bapak Ibu sudah mendengar pandangan tadi tentang Tritunggal. Saya berharap Bapak Ibu bisa menyimaknya, ya. Lalu bagaimana pendapat atau pandangan dari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dari apa yang dikatakan oleh JT tadi atau Joshua Theo tadi, ya. Nah ini apakah saudara ada di antara kita yang setuju dengan pandangan itu atau mendukung pandangan itu atau tidak setuju dengan pandangan itu? Silakan. Ada ya, sebelum kita lanjutkan, ada nggak? Ya, ada nggak yang di antara saudara setuju? Kalau setuju, silakan. Kalau tidak setuju, mengapa tidak setuju? Ya, silakan. Nah ini kan banyak hamba-hamba Tuhan ini ya, dan juga mungkin sudah jadi guru. Silakan berikan argumennya. Saya berikan waktu 1-2 orang sebelum kita melanjutkan materi. Baik, terima kasih Bosen. Ya, silakan Pak Waru. Ya, baik. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Joshua tentang siapakah Tuhan, siapakah Yesus, dan siapakah Roh Kudus. Kalau menurut saya bukan masalah mempertentangkan atau tidak setuju. Karena saya sudah tertanam memang bahwa Tuhan Sang Pencipta itu ada, Yesus Kristus ada dalam hidup saya, dan Roh Kudus itu juga sampai sekarang bersama-sama dengan saya. Pak Joshua tadi mengatakan bahwa kenaikan
Tuhan Yesus itu ke surga membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa, Yesus sebagai juru selamat, dan Roh Kudus itu adalah wujud dari Yesus sendiri yang telah berdiam bersama-sama dengan kita hingga sampai pada saat. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Pak dosen, ini terkhusus dengan doktrin Trinitas ini. Ketika Trinitas ini diekspretasikan oleh teologi lain, maka terjadi juga kekeliruan kepada kami sebagai mahasiswa. Mungkin karena keterbatasan kami memahami dan mengerti barangkali. Tetapi kalau saya punya saran, ada sedikit pertanyaan kepada saya yang mungkin menjadi penguatan kepada kami nanti. Kalau ada yang bertanya kepada kami, kenapa sih seharusnya doktrin ini diterapkan kepada pengajaran kekristenan? Sehingga menjadi polemik dan kisruh di dalam memahami ketuhanan itu sendiri, baik secara teologi, secara jemaat, dan lain sebagainya. Apakah doktrin ini tidak bisa disederhanakan sehingga menjadi pemahaman umum bagi kita yang mengenal Yesus, untuk mengenal bahwa Allah itu memang ada? Itu contohnya ya, menurut saya mungkin Bapak bisa pahami dengan pemikiran saya. Jadi kalau memang bisa disederhanakan pengertian doktrin Trinitas ini kepada umat Kristen pada keseluruhan, menurut saya tidak ada pertentangan, perdebatan, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Waru. Jadi maksud saya sih tadi hanya kita melihat dulu, karena nanti kan kita ada materi ya, akan menjelaskan doktrin Allah Tritunggal itu secara alkitabiah, bahkan sudah secara sistematis, dan juga mungkin bisa disederhanakan. Itu kan nanti, ini kan belum masuk kepada kontennya ya. Cuma kita awali dengan topik diskusi dari Pak JT tadi, ya. Ada ini loh, maksudnya pandangan JT begini. Kalau kita udah pernah baca barangkali kisah para rasul 1 ya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dan juga Yesus sudah pernah katakan dia akan naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Ya, akan mengutus Roh Kudus. Lalu ada juga malaikat pada saat itu yang mengatakan ya akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus yang telah terangkat ke surga yang kamu lihat itu akan datang dengan cara yang sama. Tapi pemahaman dari JT tadi, Yesus sudah datang sesuai dengan janji itu. Ya kan? Berarti sudah datang yang kedua kali dengan wujud Roh Kudus. Apakah itu yang disebut dengan pribadi Yesus yang telah datang itu? Nah, itu kan. Nah, ini. Nah, yang kedua tadi dikatakan bahwa tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Berarti hanya ada 1 pribadi, tidak ada pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. Hanya ada 3 pribadi. Apakah Alkitab mengatakan demikian? Sekalipun mengatakan teologi yang tidak alkitabiah. Justru memperhatikan kisah para rasul 1 tadi yang dia baca tadi, yang beliau baca tadi itu dengan baik-baik. Tidak perlu ada penafsiran yang muluk-muluk. Itu salah kaprah. Yesus datang kembali, dikatakan sudah datang, sudah digenapi dalam bentuk Roh Kudus. Berarti ada kedatangan Kristus yang ketiga kali. Kan logikanya kan begitu. Padahal dalam Alkitab tidak ada mengajarkan kedatangan Kristus yang ketiga kali. Ya kan? Nah, maka ketika Roh Kudus datang yang digenapi, yang dijanjikan oleh Yoel, dijanjikan oleh Yesekiel, dijanjikan oleh Yohanes Pembaptis, digenapi ya, maksudnya nubuatan mereka bukan dijanjikan, dinubuatkan, bahkan dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Dan banyak Alkitab yang menjabarkan itu, yang menjelaskan itu akan datang Roh Kudus.
sudah datang pribadi yang berbeda. Ini nanti akan kita pahami, ya. Nah, jadi kita menolak ajaran yang mengatakan ya hanya ada satu pribadi. Ya, karena fakta Alkitab mengatakan justru 3 pribadi. Nah, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan pribadi itu, ya. Iya, itu. Nah, jadi nanti dicoba dipahami dulu Bapak Ibu kisah para rasul itu ya. Dia akan datang kembali. Siapa yang akan datang kembali itu? Apa Roh Kudus atau pribadi dari Yesus? Pribadi dari Yesus yang belum digenapi. Belum terjadi kan gitu ya. Dia belum datang. Yang datang itu siapa? Roh Kudus, pribadi yang ketiga itu yang sudah datang. Oke. Nah, ini hanya satu kasus yang saya sampaikan supaya kita coba memahami, mengerti, lalu punya pandangan dan juga punya prinsip, ya, keyakinan. Ya, kita ada di mana. Dalam arti di mana ini bukan berarti saya mengatakan tolak Joshua Teo. Tapi kalau saudara meyakini seperti itu ajaran, silakan aja. Tapi kalau saya secara pribadi, itu adalah kesesatan. Saya ulang lagi, itu adalah kesesatan. Ya, kekeliruan. Karena fakta Alkitab tidak mengatakan demikian. Ya, itu saya secara pribadi. Tapi kalau saudara mengikut, silakan. Tapi kalau tetap mempercaya dengan, yakini dengan apa dikatakan oleh Yesus itu, silakan. Sah-sah saja. Ya. Oke, tapi kita harus menggunakan fakta Alkitab, bukan karena ikut-ikutan, ya, bukan karena ikut-ikutan. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada lagi pandangan, tidak ada tadi untuk memberikan suatu pandangan atau argumen tentang video tadi, maka kita lanjutkan materi ini. Masih ada satu orang? Oke, nanti pertanyaan dari Pak Waru akan terjawab kalau kita masuk dalam kontennya, Pak ya, membahas tentang Tritunggalnya. Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, yang pertama harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan pengertian Tritunggal ataupun Trinitas. Harus pahami dulu istilah itu. Ya, memang istilah ini dikatakan tadi tidak ada di dalam Alkitab. Ya, tidak ada di dalam Alkitab. Apakah dengan tidak ada istilah ini dalam Alkitab sehingga ini harus ditolak atau tidak alkitabiah? Contoh Bapak Ibu, selain istilah Tritunggal, coba cari ada kata gereja enggak di dalam Alkitab? Ada enggak kata gereja? Coba buka dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada enggak kata gereja? Ada enggak? Tidak ada. Ya, tetapi mengapa kita gunakan setiap hari? Kan enggak ada dalam Alkitab. Berarti tidak alkitabiah dong. Ya kan? Kemudian bukan hanya istilah gereja, tetapi misalnya ada enggak yang dikatakan kata inkarnasi di dalam Alkitab? Ada enggak kata inkarnasi dalam Alkitab? Cari, tidak ada istilah itu. Tapi apakah dikatakan tidak alkitabiah? Tapi justru itu sangat alkitabiah sekalipun istilah itu tidak ada. Ya, banyak kata-kata yang lain yang sering kita gunakan, tapi tidak dalam Alkitab, tapi esensinya ada. Ya, esensinya ada. Ya, ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya, oke. Kalau bisa saya mengambil istilah dari penggunaan pengertian dari dosen tertentu mengatakan bahwa seumpamanya handphone gitu kan, HP itu kan berbagai merek kita lihat bagus dari luar. Kan? Coba kalau tidak ada isinya, apakah itu berguna, apakah itu bermanfaat? Kalau tidak ada isinya, tidak ada kartunya, ya tidak ada mesinnya misalnya, nah, kan tidak ada gunanya sekalipun kelihatannya bagus, kan gitu. Maka casing itu adalah melihat dari luar, menunjukkan ada kualitas yang di dalam, ada sesuatu isinya. Makanya orang
menciptakan atau membuat satu produk itu selalu luarnya itu dibuat bagus, dibuat menarik. Itu menggambarkan pada isinya. Ya, isinya. Ya kan? Nah, dia menjadi suatu produk yang sangat menarik dilihat dari casingnya. Maka maksudnya di sini adalah istilah Tritunggal itu seumpama seperti casing. Ya, bukan itu kebenarannya. Ya, tapi esensi dari kebenaran itu sendiri dari Tritunggal. Ini yang harus kita pahami, ada di dalam Alkitab. Bahkan ayat Alkitabnya bertaburan, sangat banyak sekali. Ya, maka kita pahami dulu istilah dari Tritunggal. Ya, Tritunggal. Secara etimologi, istilah Tritunggal dapat dipahami melalui dua kata, yaitu tri artinya tiga, dan tunggal artinya satu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Trinity. Nah, Trinity ini dari dua kata, tri artinya tiga, unity artinya kesatuan. Nah, istilah Tritunggal atau Trinity ini merupakan penjelasan makna dan arti dari arti nama dan dari arti nama Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu bahwa Tuhan itu adalah satu. Perhatikan ya, Tuhan itu adalah satu, atau sering disebut dengan Tuhan itu adalah Esa. Ya, Tuhan itu adalah Esa. Jadi orang Kristen mempercayai Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu Esa. Ada tiga agama besar di dunia ini yang meyakini, mempercayai ya Tuhan itu monogami. Hanya satu, yaitu agama Yahudi. Kemudian agama Muslim, dan kita sendiri sebagai orang Kristen mengakui keesaan dari Allah. Ya. Nah, cuma bedanya adalah dari keesaan itu dikatakan ada tiga pribadi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam kekristenan, ya di dalam kekristenan istilah Trinitas berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kebenaran, tentang satu Allah terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Ini jangan diartikan terlalu susah ya. Ini sederhana ini. Satu Allah. Kita harus percaya satu Allah. Esa. Ya, Esa. Nanti kita pahami apa maksudnya Esa itu apa sih, ya kan? Satu Allah terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Siapa pribadi yang berbeda itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itulah tiga pribadi yang dikatakan tiga pribadi yang berbeda. Oke. Oke, sekarang kita perhatikan. Masih berhubungan dengan terminologis istilah Tritunggal. Ya, Tritunggal. Dari bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Coba kita perhatikan ya. Nah, secara deskriptif, arti dan makna nama Allah, nama Tuhan, dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Elohim. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi kalau dia melihat bahasa Ibraninya, kata Allah itu adalah kata Elohim. Ya, kata Elohim. Di Kejadian 1 ayat 1. Ya. Nah, istilah Elohim adalah kata benda itu berbentuk apa? Berbentuk, ya diterjemahkan itulah bentuk jamak atau disebut dengan bisa dikatakan theos dalam bahasa Yunani. Ya, theos dalam bahasa Yunani, lalu dalam bahasa Inggris itu adalah God. Ya, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Allah. Sekalipun ada ya kelompok tertentu, pengajar tertentu menolak tentang penggunaan nama Allah. Ya, nama Allah di Indonesia ini ya ada ya. Kemudian ada secara etimologis. Perhatikan ya, kata Elohim itu berasal dari kata benda yang berbentuk tunggal. Sekali lagi, kata Elohim itu berasal dari kata benda yang berbentuk tunggal, yaitu apa? Kata El. El artinya dewa. Bisa juga dikatakan Allah. Jadi El itu bisa menunjuk kepada dewa, bisa juga menunjuk kepada Allah. Nanti silakan dibuka Alkitab yang sudah direferensikan di sini ya.
beberapa ayat Alkitab, referensi Alkitab. Kemudian kata yang kedua itu adalah Eloah. Eloah. Eloah itu artinya apa? Allah. Ya, Allah itu Eloah. Nah, lalu kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama kata El itu digunakan kira-kira sebanyak 250 kali. Ya, 250 kali. Dan kata Eloah sebanyak 57 kali. Sedangkan kata Elohim itu ada 2000, ya, perhatikan 2000, ya. Ya, 2570 kali. Ya. Mengapa kita memberikan perhatian jumlah ini? El 250 kali, Eloah 57 kali, lalu kata Elohim 257 kali. Apakah ini suatu kebetulan? Atau sepertinya mempersulit mengerti Allah Tritunggal? Tidak.